Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi pra supervisi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi ini? Yang saya ingin kembangkan dalam sesi coaching ini adalah kehadiran penuh dalam mendengarkan coaching, terutama dalam rencana aksi akan dilakukannya. Baik, bagaimana yang Bapak ingin saya amati secara khusus ini? Yang ingin Ibu amati dari proses coaching ini, bagaimana saya mendengarkan coaching ketika mengidentifikasi serta menyampaikan rencana aksinya dalam sesi coaching nanti. Bagaimana penilaian Bapak sendiri nih terhadap kompetensi ini saat ini? Ada di level mana nih kalau misalnya bisa disampaikan? Saya merasa cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Kalau dalam level, masih di level 7, Bu. Kalau begitu, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Baik, kita akan mulai observasi ya. Nah, saya nanti akan mencatat hal-hal yang saya amati selama ini, dan ada pun beberapa yang nanti akan saya supervisi ini. Di antaranya penilaian percakapan coaching, kemudian juga nanti ada kompetensi coaching, kemudian ada bagaimana spesifik yang ingin diobservasi nanti, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Begitu ya Pak? Iya, saya Saya kalau gitu. Ya. Baik. Coachingnya. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang Pak Denny. Aduh, ada apa? Udah siang-siang ke rumah saya, Bu. Iya, mohon maaf sekali Pak Denny, saya mengganggu waktu Bapak. Ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dengan Pak Denny. Mengenai apa, Bu? Saya kaget banget nih. Iya nih Pak, saya mau cerita nih tentang kesulitan saya. Nah, dan ada hal yang ingin saya kembangkan. Karena kan sebelum saat ini itu kan saya mengajar di kelas 4 ya Pak ya. Nah, terus sekarang saya ditempatkan di kelas 1 untuk mengajar anak kelas 1. Nah, saya itu merasa ada sedikit tantangan nih Pak untuk meningkatkan manajemen kelas saya, khususnya di kelas 1, karena kan untuk mengatur atau manajemen kelas di kelas besar, khususnya di kelas 4 dengan yang kelas kecil itu kan berbeda ya Pak ya. Tuh. Dalam pertemuan kali ini, kira-kira tujuan yang ingin Ibu peroleh seperti apa? Nah itu Pak, saya ingin dapat menemukan solusi bagaimana saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam manajemen kelas, khususnya di kelas 1 ini, karena kelas 1 itu kan masih baru ya Pak ya, masih dalam masa transisi dari TK ke SD. Kira-kira kalau ada ukuran keberhasilan untuk pertemuan kali ini, Bu, kompetensi Ibu seperti apa, Bu? Ya. Kalau saat ini sih saya merasa saya masih ada di skala 6 ya Pak, dan saya dapat meningkatkannya sampai 8 atau 9, di mana saya dapat memanajemen kelas saya. Di kelas 1 ini saya berharap anak-anak itu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif, dengan penuh semangat gitu, dan dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran di kelas 1. Luar biasa, Bu ya, ukurannya sudah level tinggi. Di samping itu, kekuatan apa sih yang Ibu miliki? Kekuatan yang Ibu miliki untuk memecahkan permasalahan ini? Iya, baik Pak. Kalau menurut saya sih sebenarnya saya sudah memiliki dasarnya ya Pak untuk manajemen kelas. Karena memang kalau untuk di kelas besar itu saya sudah cukup bisa lah, cukup baik dalam manajemen kelas. Dalam saya menyampaikan aturan-aturan, dapat mengkondisikan anak-anak dalam pembelajaran itu sudah cukup baik. Nah, tetapi mungkin saya perlu penyesuaian sedikit untuk di kelas kecil ini Pak. Nah, dan saya juga memiliki keinginan untuk selalu belajar. Nah, di sini saya dapat belajar bagaimana sih cara-cara untuk memanajemen kelas di kelas kecil ini. Luar biasa, Bu, kekuatannya itu bisa lebih dimaksimalkan lagi ya. Nah, peluang sekarang, kira-kira peluang yang
mungkin bisa diambil untuk permasalahan ini, kira seperti apa? Peluangnya gini Pak, saya memiliki rekan kerja ya, rekan yang memang sudah terbiasa mengajar di kelas 1. Jadi mungkin saya bisa berdiskusi dengan beliau, saya bisa meminta izin untuk observasi kelas beliau sehingga saya dapat mempelajari nih bagaimana cara beliau dalam menangani anak-anak di kelas 1. Mungkin kalau untuk anak-anak yang sudah mampu di kelas 1 itu mungkin sudah bisa ya Pak ya diatur dalam pembelajaran. Tetapi mungkin ada beberapa anak-anak nih yang memang spesial nih. Saya ingin mengamati, mengobservasi rekan saya ini gimana sih trik-triknya gitu Pak. Saya ingin belajar dari rekan saya ini. Berarti kolaborasi dulu. Iya, kolaborasi. Nah, tadi udah disampaikan kekuatan, peluang, kira-kira yang menjadi hambatan seperti apa Bu kira-kira? Nah, kalau hambatan yang saya hadapi mungkin ini Pak, keterbatasan waktu dalam saya menyusun pembelajaran. Nah, mungkin saya juga perlu penyesuaian nih Pak dengan kondisi anak-anak di kelas 1 ini, mungkin dengan observasi tadi, kesiapan anak, sehingga saya dapat menyesuaikan rencana pembelajaran saya dengan waktu yang terbatas. Saya dapat mencari ide-ide dari YouTube ataupun dari rekan kerja saya. Iya, itu hambatannya. Kalau solusinya Bu kira-kira seperti apa Bu solusinya? Solusinya tadi Pak, jadi berdasarkan apa yang sudah saya rangkum tadi, ada beberapa yang mungkin saya anggap itu bisa dapat jadi solusi saya Pak. Iya. Yang pertama tadi mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan saya, rekan itu, kemudian mengobservasi kelasnya, mencari jalan keluar bersama, kemudian mempelajari dari literasi-literasi yang ada bagaimana cara mengkondisikan siswa dalam masa transisi di SD ini. Kemudian juga saya belajar membuat rencana pembelajaran dengan permainan-permainan yang menarik yang membuat anak-anak kelas 1 khususnya, jadi mereka tidak hanya belajar tapi saya masukkan unsur pembelajaran dalam bermain sehingga anak-anak pun dapat terkondisikan dengan baik. Luar biasa Bu, udah matang tuh solusinya, udah terdengar sangat bagus sekali. Selanjutnya kira-kira rencana yang akan dilakukan Ibu yang menjadi prioritas seperti apa? Rencana saya yang menjadi prioritas mungkin ini Pak, kolaborasi dengan rekan kan mungkin yang tahu medannya seperti apa, penanganan secara langsungnya itu saya ingin realnya itu seperti apa dulu. Nah baru berdasarkan apa yang saya amati tadi, nanti saya bisa mengadopsi nih pengetahuan yang saya dapatkan dari literasi-literasi yang saya baca gitu dalam rencana pembelajaran saya. Jadi langkah-langkahnya tiga itu. Udah matang sekali Bu ya. Strateginya Bu kira-kira seperti apa Bu strateginya? Ya, mungkin saya mulai dari besok Pak, saya akan meminta izin rekan saya untuk melakukan observasi, kemudian saya juga mengajak rekan saya untuk berkolaborasi, berdiskusi tentang masalah ini Pak. Selanjutnya yang menjadi ukuran keberhasilan yang seperti apa Bu? Ya, yang menjadi ukuran keberhasilan saya itu apabila saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat dan anak-anak itu dapat terkondisikan dengan baik dalam mengikuti kegiatan tersebut Pak. Iya, luar biasa Bu. Selanjutnya komitmennya untuk kedepannya seperti apa Bu? Untuk komitmennya saya akan melakukan perbaikan secara terus-menerus Pak. Jadi mungkin dalam hasil observasi saya membuat rencana pembelajaran dengan metode atau dengan tambahan permainan seperti apa gitu. Nanti saya lihat apakah berhasil atau tidak. Nanti saya lihat lagi ketika mungkin ada yang kekurangan akan saya perbaiki lagi Pak di rencana pembelajaran berikutnya. Begitu seterusnya Pak. Jadi sampai anak-anak memang dapat terkondisikan dengan baik. Iya, baik Bu. Selanjutnya untuk menjaga komitmen agar itu konsekuen, siapa Bu yang perlu membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Mungkin rekan sejawat saya Pak, rekan kerja saya tadi yang sama-sama mengajar di kelas 1 itu dapat
memberikan semangat pada saya untuk tetap konsisten melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, setelah diskusi ini kira-kira sebagai tindak lanjut ya seperti apa Bu supaya segera terselesaikan masalahnya gitu? Ya itu tadi Pak, saya akan mulai ya dari langkah pertama bersama rekan kerja saya, kemudian saya juga belajar secara mandiri, lalu saya aplikasikan nih dalam langkah pembelajaran yang saya buat dan saya terapkan. Apabila ada kekurangan saya perbaiki, begitu seterusnya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya kira-kira yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita kali ini seperti apa? Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari hasil pembicaraan kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kompetensi saya dalam manajemen kelas dapat saya tingkatkan melalui beberapa langkah-langkah yang dapat saya lakukan, melalui kolaborasi dengan rekan saya, dengan belajar mandiri, kemudian dengan menerapkan metode-metode baru dalam kegiatan pembelajaran saya. Iya, luar biasa Bu. Mudah-mudahan permasalahannya segera terselesaikan dan juga Ibu selalu kuat dan mudah-mudahan sukses selalu. Baik, Terima Pak. kasih Bu atas kunjungan ke ruangan saya ini. Iya, baik Pak, terima kasih. Kelancaran. Ya, terima kasih juga karena Pak ini sudah mendengarkan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Siap, terima kasih. Ya, selamat siang Pak, terima kasih. Terima kasih ya atas sesi coaching tadi. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa cukup baik Bu dalam mendengarkan aktif, tetapi masih perlu meningkatkan kualitas pertanyaan saya. Dan juga saya lebih banyak mendengarkan tanpa menyela ataupun mendominasi. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya merasa beberapa pertanyaan yang kurang mendalam dan juga tidak cukup menggali masalah yang dihadapi oleh coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh Bu. Ya, saya mengamati tadi pada saat Bapak mendengarkan coaching, Bapak sudah menunjukkan perhatian penuh ya, kemudian juga memberikan ruang ya bagi coaching untuk berbicara. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Saya senang Bu, dan jangan lupa ingatkan terus, dan juga saya juga akan belajar lebih lanjut terkait bagaimana menjadi coach yang baik. Namun demikian, saya juga melihat masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan nih, beberapa pertanyaan masih bersifat umum, kemudian kurang menggali lebih dalam. Nah, kalau begitu bagaimana pendapat Bapak? Setuju Bu, memang saya juga itu yang hal-hal yang saya anggap kurang dan mudah-mudahan menjadi perbaikan ke depannya Bu. Kalau begitu dari diskusi ini, apa yang sudah Bapak terbayang untuk nantinya melakukan peningkatan dari performa yang sudah dilakukan ini? Saya akan berlatih dalam membuat dan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan spesifik dalam sesi coaching berikutnya. Baik, kalau begitu kapan nih dan di mana untuk mempraktikkan rencana itu? Minggu depan Bu, dengan rekan terjawab di sekolah. Bagus, nanti saya akan mencatat ya hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, nah apa yang Bapak dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan merasa lebih percaya diri untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Luar biasa sekali. Sukses terus ya Pak, terima kasih karena nanti kita bisa melakukan coaching ini. Siap, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi pra supervisi ini. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi ini? Saya ingin fokus pada kehadiran penuh, kemudian pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, baik Bu. Selanjutnya bagaimana yang Ibu ingin saya amati dalam sesi coaching ini secara khusus? Saya ingin Bapak amati bagaimana saya mendengarkan coaching dengan jenis pertanyaan yang saya ajukan. Ya, baik Bu. Selanjutnya kira-kira
bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi saat ini? Kalau dibuat skala sampai 1 sampai 10 kira-kira ada level mana? Saya merasa sudah cukup baik Pak ya, tapi masih ada tuh ruang untuk perbaikan, kemudian terutama dalam mengajukan pertanyaan, kemudian juga bagaimana untuk menggali lebih dalam. Kalau misalnya saya ditanya skala berapa, saya masih ada di 7 Pak, dan ini perlu ditingkatkan lagi. Luar biasa. Selanjutnya Bu, kira-kira harapannya dari observasi yang akan kita lakukan itu seperti apa? Tentu saja saya berharap nantinya mendapat umpan balik yang konstruktif juga untuk bagaimana saya nanti dapat bisa meningkatkan kembali keterampilan coaching saya ini. Baik Bu, kita akan mulai observasi ini dan saya akan mencatat hal-hal yang saya amati dalam proses coaching nanti. Selanjutnya saya akan membacakan rubrik penilaian sesi ini. Yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian berpercakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Yang ketiga, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu Bu. Bagaimana, udah siap untuk coachingnya? Mudah-mudahan ya. Sudah selalu. Ya. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Dwi, apa kabar? Baik Bu Ika, mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Ika siang hari ini. Bu Ika sedang tidak sibuk kah? Tidak, kebetulan sudah selesai ini dari kelas. Bagaimana Bu ini? Iya nih Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ika. Karena begini Bu, kan sebelumnya itu kan saya mengajar di kelas 4. Nah sekarang itu saya kan mengajar di kelas 1. Nah saya merasa ada sedikit tantangan nih Bu di sini ya, karena saya merasa manajemen kelas saya khususnya di kelas 1 ini kurang maksimal gitu. Begitu. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan utamanya untuk ini apa di manajemen kelas ini yang di kelas 1? Saya ingin ini Bu, saya dapat meningkatkan manajemen kelas saya sehingga anak-anak di kelas 1 ini dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan baik, dan juga semua dapat mengikuti kegiatan. Karena kan mungkin ada beberapa anak yang memang sudah siap, ada beberapa anak yang memang masih perlu penyesuaian Bu ya di kelas 1. Begitu. Kemudian nanti kalau misalnya di akhir rencana ini nanti tujuannya mau seperti apa? Tingkat keberhasilannya? Saya inginnya saya dapat melakukan manajemen kelas dengan baik Bu, sehingga anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal, dan tentunya dengan pembelajaran yang maksimal tadi mendapatkan hasil output ataupun nilai-nilai perolehan dari anak-anak itu dapat meningkat. Begitu. Nah, kira-kira kesempatan apa nih yang bisa digali untuk meningkatkan ke arah itu untuk saat ini? Mungkin kalau saat ini saya bisa belajar secara mandiri dulu ya Bu ya, dengan membaca literasi mengenai manajemen kelas. Kemudian saya juga bisa mungkin mengajak kolaborasi rekan saya yang sama-sama mengajar di kelas 1. Saya bisa mengobservasi kelas beliau, dan juga saya dapat menerima masukan-masukan dari beliau, dan literasi yang saya pelajari saya terapkan Ibu di rencana pembelajaran saya, sehingga kegiatan yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Luar biasa, rencananya sudah terstruktur ya. Padahal, tapi kalau dari skala nih, dari 1 sampai 10 kira-kira Ibu sudah ada di skala berapa? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau untuk di saat ini saya masih berada di skala 6 gitu. Sebenarnya sih kalau untuk manajemen kelas di kelas yang besar saya sudah bisa gitu ya Bu, cuman karena baru ya di kelas 1 ini, jadi saya merasa masih kurang, dan saya ingin saya tuh bisa naik nih skala levelnya ya, jadi di skala 8 atau 9 gitu. Sudah luar biasa pemaparan tadi. Kalau begitu berarti sudah tahu nih kira-kira apa kekuatan untuk mencapai skala itu. Ya. Saya melihat sih nih Bu, rekan saya itu mau membantu saya, mudah untuk diajak berkolaborasi. Mungkin saya mulai dari itu terlebih dahulu.
selain saya belajar secara mandiri, saya juga belajar dari rekan saya, melihat bagaimana beliau mengajar di kelasnya, ataupun saya meminta beliau juga mengajar di kelas saya dan saya mengobservasinya. Nah dari situ saya belajar hal-hal baru dan nanti saya terapkan nih di rencana pembelajaran saya kan. Di kelas 1 ini juga merupakan masa transisi ya Bu ya, dari TK ke SD. Nah mungkin waktu di TK kan anak-anak itu banyak bermainnya. Nah mungkin dari unsur bermainnya ini juga dapat saya terapkan nih di rencana pembelajaran saya. Jadi tidak hanya belajar tapi juga ada unsur-unsur bermain yang akan meningkatkan nih keikutsertaan anak-anak. Saya dapat memanajemen kelas walaupun dengan permainan, tapi anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Luar biasa sekali tadi ya penjabarannya. Kalau begitu tadi kan sudah tahu ya kekuatannya. Kira-kira apalagi peluang yang bisa membantu untuk mencapai hal tersebut? Ada peluang-peluang lagi nggak? Peluang-peluang ini Bu, jadi yang saya lihat, saya dapat meningkatkan nih, kan setiap pembelajaran saya misalnya menetapkan metode tertentu, nanti saya lihat nih, saya refleksikan kembali apakah sudah maksimal. Jika masih belum, saya akan merubah lagi, mencari cara yang lain gitu. Itu sih peluangnya. Jadi ada beberapa kali uji coba nanti sampai saya menemukan cara yang tepat. Biasa tadi ada peluang, ada kekuatan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, ini ada tentunya tantangan dan hambatan. Apa nih yang menjadi tantangan dan hambatan untuk menghadapi hal ini? Tantangan dan hambatan yang saya hadapi itu ini Bu, dari segi siswanya. Karena memang ada beberapa siswa yang menurut saya itu belum siap di kelas 1 dan mungkin ada beberapa siswa yang perlu penanganan khusus. Nah ini untuk memanajemen kelas kan, kalau ada anak-anak yang spesial atau yang ini kan memang perlu trik yang sendiri ya Bu ya, ada penanganan khusus. Nah ini yang terkadang menjadi hambatan saya Bu. Kalau begitu berarti kita juga harus punya solusi ya. Apa Ibu sudah punya solusi untuk menghadapi tantangan tersebutnya? Mungkin kalau untuk anak-anak yang khusus ini Bu, mungkin saya bisa juga meminta bantuan dari rekan saya yang guru BK. Nah dari situ saya meminta rekan saya itu mengobservasi gitu, kebutuhan apa sih yang perlu dipenuhi kepada anak ini gitu, bagaimana cara penanganannya gitu. Dan juga saya meminta guru BK ini dapat mengkonseling anak ini gitu, sehingga kita dapat menemukan solusi besar-besar. Luar biasa ya. Kemudian selain itu, apakah ada rencana lain bagaimana langkah strategis atau hal yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan ini? Ya, mungkin bisa saya mulai dengan tadi Bu, kolaborasi dengan rekan saya ya. Saya mengobservasi kelasnya, melakukan kolaborasi, berdiskusi untuk mempersiapkan pembelajaran saya. Sudah terarah ya. Kalau begitu, ya kapan atau bagaimana jangka waktunya? Rencana saya akan lakukan mulai besok Bu. Jadi saya akan berbicara dengan rekan saya, minta izin untuk observasi, kemudian juga mengajak beliau untuk berdiskusi. Tadi juga kan sudah dibahas tentang bagaimana solusinya, kemudian tantangannya. Nah, adapun nanti kalau misalnya untuk mengantisipasi gangguan nih, ada hal yang akan dilakukan? Untuk mengantisipasi gangguan tadi ya Bu ya, saya minta bantuan rekan saya dari guru BK tadi ya. Jadi beliau juga saya minta untuk membantu saya mengobservasi saya dalam pembelajaran. Apakah yang saya lakukan ini memang sudah maksimal dalam manajemen kelasnya atau belum gitu. Ataupun saya juga minta bantuan ibu selaku kepala sekolah ya untuk memberi masukan pada saya. Nah, jadi saya dapat menilai tidak hanya saya sendiri yang menilai ketercapaian saya dalam manajemen kelas, tapi ada rekan, guru BK ataupun ibu yang dapat observasi saya. Luar biasa. Kalau begitu, komitmen untuk rencana aksi ini bagaimana? Seperti apa? Ya, saya mulai dengan esok hari untuk berkolaborasi dengan rekan saya, kemudian melakukan perubahan-perubahan dalam rencana pembelajaran saya, dan itu akan saya lakukan secara kontinu ya Bu ya. Jadi setiap pembelajaran pasti ada refleksi dan ada hal-hal yang harus saya perbaiki dalam manajemen kelas saya. Nah itu nanti saya akan terapkan.
Kalau begitu, siapa dan apa nih yang akan bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ada tadi rekan saya Bu ya, rekan yang sama-sama mengajar di kelas 1, beliau yang selalu saya ajak berdiskusi. Nah, beliau juga yang nanti yang akan dapat membuat saya untuk konsisten. Luar biasa ya. Kalau begitu, bagaimana nih tindak lanjut dari sisi coaching ini? Apakah sudah menemukan pencerahan atau bagaimana? Iya, baik Bu, terima kasih atas sesi coaching kali ini. Saya akhirnya dapat menemukan solusi nih dari apa yang menjadi permasalahan saya. Saya ingin mengembangkan manajemen kelas saya dapat lakukan dengan bantuan rekan saya, dengan saya belajar mandiri, dengan guru BK, dan juga dengan saya memperbaiki rencana pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Nah, luar biasa, selamat ya. Ternyata Ibu sendiri juga sudah bisa menyimpulkan pada akhirnya dari apa yang sudah tadi kita bicarakan ini. Baik Bu, kalau itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya ngobrol-ngobrol saat ini sehingga saya dapat menemukan solusi. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Siang. Terima kasih Ibu atas sesi coaching tadi. Bagaimana kira-kira Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi tadi dalam proses coaching? Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan aktif ini, tetapi masih perlu meningkatkan kualitas pertanyaan saya, Pak. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya merasa beberapa pertanyaan saja tadi kurang mendalam dan tidak cukup menggali masalah yang dihadapi oleh coaching. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan tadi selama proses coaching Bu? Tentu, silakan Pak. Saya mengamati tadi pada saat coaching Ibu sangat bagus mendengarkan coaching, mengalir apa adanya. Coaching juga tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, serta Ibu menunjukkan perhatian penuh dan memberikan ruang bagi coaching untuk berbicara. Ibu tidak mendominasi, tidak menyela, sangat bagus, dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar itu? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih. Ya, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih dikembangkan. Misalnya tadi pada saat mengajukan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang masih bersifat umum dan kurang menggali lebih mendalam. Nah, bagaimana Bu pendapat Ibu? Betul Pak, saya setuju. Saya merasa perlu nih belajar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa yang terbayang oleh Ibu yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu dalam proses coaching selanjutnya? Saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan spesifik tentunya nanti dalam sesi coaching berikutnya. Kira-kira kapan Bu itu akan dilakukan rencana untuk coaching selanjutnya? Saya akan mencoba dalam sesi coaching minggu depan Pak, dengan rekan kerja saya. Nanti juga saya akan melakukan di ruang guru. Ya. Baik, selanjutnya terima kasih Bu atas sesi kali ini. Mudah-mudahan kegiatannya lancar dan kita bisa melakukan coaching lagi serta diskusi lagi supaya ke depan lebih meningkat. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih.